Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai Bina, Hai Binder semua, ketemu mau lagi lagi sama kita di aku Kiki Panda sama Mama Ima di Bina Ngopi Mas Manis. Rabu. Iya, di Ngopi Mas Rabu review ibu-ibu. Gimana ya ibu-ibunya? Hai, gimana nih? Sorry ya, kita agak telat nih untuk Yes. video hari ini karena kita nggak cuma tapping buat Ngopi Mas ya, Mbak Dan Ima kita ya, juga tapi banyak liputan kan kegiatan Pak Kepala agak padat hari ini. Jadi kita ngikutin kegiatan Kepala baru kita sempet-sempetin buat tapping hari ini. tapping untuk ngasih Hari ini tips kita ya. ngebahas apa nih, Pan? Ya, pokoknya hari ini tuh kita bakal ngasih apa ya, informasi yang sangat berguna sih, nggak cuma tips and trick doang ya. Nah, jadi waktu kemarin kita em, volume 1, ya episode 1 kita kemarin, ternyata banyak yang antusias dengan alhamdulillahnya ya, Mbak Ima ya. Dan banyak Iya. yang request nih, salah satunya ada dari mahasiswa-mahasiswa minta tentang remaja gitu. Yes. Remaja. Nih kita dapat postingan dari BKKBN Official tentang remaja baru-baru ini. Jadi ngebahas tentang ini. Mana sih? Ah. Ya, Jadi remaja zaman sekarang tuh nggak mudah, sulit ya karena zaman sekarang makin informasi tuh makin mudah didapat. Jadi kita harus benar-benar nyaring sendiri gitu. Harus punya filter yang kuat. Jadi remaja yang 3-0. Gimana nih Pan? jadi remaja itu berapa sih umurnya biasanya Mbak Ima kalau kisarannya? Kisarannya kalau remaja menurut WHO ya, masa remaja itu ada 3 Ya, tahapannya. Remaja awal umur 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Terus remaja pertengahan, middle adolescence, umur 15 sampai 18. Dan remaja terakhir umur, itu umur 18 sampai 24 tahun. Ya, aku juga baru tahu ternyata 24 tahun itu kita masih disebut remaja loh. ya benar. Hmm. Nah, makanya tadi yang udah kamu sebutin untuk menjadi remaja yang sehat ya, yang tangguh. Nah, itu juga harus ini nih, Trizero ini nih, Trizeros ya. Kalau menurut aku, Zeros karena ada tiga. Tiga, salah satunya itu ada tidak menikah muda nih, Biners, teman-teman remaja ya. Khususnya yang umur 15 sampai 24 nih. Kalau bisa 12. tidak menikah muda. Nih ya, aku mau ngebahas salah satunya itu usia pernikahan di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ini tuh ada revisi dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Yang berubah itu adalah umurnya. Nah, kalau di sebelumnya umurnya itu dibatas apa dibilang minimal menikah itu adalah 16 untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki. Nah, di perubahannya, alhamdulillahnya nih meningkat nih teman-teman. Jadi, pada pria dan wanita itu umur 19 tahun baru diperbolehkan menikah. Kalau misalkan di bawah itu mereka harus apa izin ya Mbak Ima ya untuk menikah di bawah umur 19 tahun. Sebenarnya ini udah bagus banget gitu. Karena masih Dan sekolah ya, masih di bawah iya, 19 tahun. benar gitu. Dan ternyata kalau dari BKKBN sendiri sih menganjurkan ya, ini menganjurkan loh, tidak memaksa. Tapi kita punya usia ideal nih, BKKBN menganjurkan untuk 21 tahun wanita dan pria 25 tahun. Banyak sih pertimbangannya kenapa kita menggunakan angka ini gitu ya. Nah, salah satunya Baya hamil dan melahirkan itu kalau di bawah usia 20 tahun itu sangat banyak resikonya ternyata nih Mbak Ima. Nah, salah satunya nih ya, ada terkena risiko kanker serviks. Ini yang selalu disebutkan oleh Pak Kepala BKKBN Pasto Wardoyo, karena beliau itu juga ternyata dokter obgyn ya, dokter kebidanan dan kandungan. Jadi beliau itu bilang jadi apa anak-anak yang di bawah umur 20 tahun itu ternyata mulut rahimnya itu masih keluar gitu. Itu namanya eksporpion itu. Nah, bila terdapat trauma atau melakukan hubungan seks sebelum umur 20 tahun tersebut ya, itu bisa Bisa. ada trauma dan bisa menyebabkan kanker serviks di kemudian hari gitu. Dan selanjutnya juga
baru aku dapetin nih, tadi aku liputan Rakerda Kalimantan Selatan, Pak Hasto bilang diameter kepala bayi itu tidak pernah kurang dari 9,6 cm dan tidak lebih dari 10 cm. Sedangkan anak-anak yang umurnya di bawah 20 tahun, itu diameter panggulnya itu tidak belum sampai 10 cm. Jadi bahaya banget ketika ada bayi di dalam rahimnya, mereka melahirkan itu bisa kejepit bayinya gitu karena panggulnya anak itu kecil gitu dan itu bahaya dan beresiko banget buat Iya. si Jadi ibu bisa dan anaknya. meningkatkan angka kematian ibu dan bayi ya Pan kalau kayak gitu ya. Iya, selain itu ada lagi nggak tuh ya Mbak Ima ya? Iya, selain itu ibu-ibu yang udah hamil otomatis perkembangan tulangnya itu berhenti. Jadi kalau misalnya di bawah umur 20 tahun menikah, tinggi kita sekian, ya udah nggak bisa tinggi lagi gitu. Jadi kayak kalau Pak Hasto eh, pakai ininya ini ya sapi ya katanya kalau sapi itu kalau udah hamil tanduknya itu langsung bergaris ada tandanya dan dia nggak iya jadi dia udah nggak bisa numbuh lagi gitu jadi setiap dia hamil ada garis nanti tunggu dikit lagi ada garis 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 gitu Jadi jadi ketahuan ketahuan ya dia anaknya anaknya udah berapa gitu ya. jadi ternyata manusia juga begitu kita berhenti tumbuh kalau kita udah hamil Hmm. dan perempuan itu kan apa ya resiko osteoporosisnya lebih tinggi ya karena kita setelah hamil melahirkan menyusui juga kan ini kita diambil kalsium kita sama anak kita ya eh, jadi kalau misalnya menikah di bawah umur itu bisa membuat kita lebih rentan untuk terkena osteoporosis di kemudian hari gitu. Hmm. Itu kan kasihan ya, bungkuk, terus udah pendek, bungkuk, terus tulangnya pengeroposan dan lain-lain kayaknya kasihan banget sih gitu. Makanya dokter kandungan kadang ngasih kita kalsium ya waktu hamil ya, Mbak Ima ya. Penting banget kalsium itu. Jadi pernikahan dini itu tidak dianjurkan sama sekali. Makanya BKKBN mempertimbangkan hal itu di bawah 20 tahun jangan dulu deh gitu kan. Dari pendidikan juga ya kan dari pendidikan terus mentalnya si ibu juga belum siap makanya banyak kan kasus-kasus kayak sekarang anaknya dibunuh kayak gitu karena juga kurang. Sebenarnya karena mental ibunya juga kena kan kayak baby blues, depresi postpartum gitu setelah melahirkan kan pasti kita depresi ya kan kayak kita aja yang udah cukup Hmm. umur aja melahirkan gimana sih? Lu gimana waktu itu habis melahirkan? Kayak kalau gue sih masih kayak aduh gini banget sih, aku capek banget harus begadang dan lain-lain gitu. Itu kan juga mental kita kena ya pastinya. Lagi capek-capeknya, masih nifas, masih harus menyusui harus lain-lainnya jadi mental itu juga penting sedangkan anak-anak masih di bawah umur 20 tahun itu kayaknya belum siap deh untuk itu gitu Hmm. masih labil lah gitu kan Iya, dan ternyata ya memang apa ya, jadi orang tua itu nggak semudah yang kita lihat di nggak semudah film-film itu. ya. Maksudnya Mm-mm. butuh kesiapan sih, banyak kesiapannya gitu. Jadi apalagi mungkin kalau anak-anak remaja ya, mungkin mereka kan tidak menghasilkan uang sendiri ya. Jadi mereka pikir oh ya Nah, udahlah dari gitu menikah ekonomi gitu. juga ya. Jadi tidak ada tanggungan, tidak ada ini. Makanya Mm-mm. kita sih wanti-wanti ya sebagai yang sudah pernah Iya, menikah berapa tahun iya gitu. makanya BKKBN bikin batasannya pria itu 25 tahun ya karena ekonominya dirasa udah cukup cukup lah udah punya pekerjaan udah selesai sekolahnya kuliahnya ya kan Ya, sudah dapat jadi pekerjaan. karena ekonomi juga bikin stres juga kalau misalnya nggak ada kerjaan, nggak ada ini kebutuhan makin meningkat kalau punya bayi. Tuh. Setuju, setuju. Jadi terus yang kedua apa nih Pan? Yang kedua Tidak ini kita ya melakukan remaja, seks bebas. please Kita jangan melakukan ingatnya di sini seks gitu. bebas. Seks Ya, bebas. tidak Ya. melakukan seks bebas. Karena seks Heeh. bebas itu apa ya? Merusak kesehatan reproduksi bukan cuma perempuan ternyata, tapi laki-laki juga bisa kena kalau misalnya seks bebasnya melakukan seks bebas ini kan. Apalagi Mm-mm. sekarang kan banyak juga yang bergonta-ganti pasangan, udah seks Iya. bebas, bergonta-ganti pasangan, jadi bisa terkena penyakit menular seksual kayak gitu. Hmm.
Apalagi banyak Ya, banget kasus-kasus yang kayak hamil di luar nikah dan kemarin ya. ada kasus apa tuh sempat viral sih sebenarnya banyak remaja yang minta dispensasi nikah ya di seluruh Mm-mm. provinsi itu pasti ada aja gitu. Tapi Iya, kemarin viral banget ya kalau nggak salah di Ponorogo ya Mbak Ima ya. ya banyak banget ya. Itu Sampai berapa gitu. karena sudah hamil sebelumnya gitu. Jadi mereka minta dispensasi nikah. Karena mereka kan masih di bawah 19 tahun gitu. Itu Hmm. sangat miris sih kalau menurut kita ya di PKKBN apalagi gitu. Kita kan berusaha banget agar mereka tidak kelepasan seperti ini. Makanya please teman-teman remaja nih adik-adik jangan kelepasan ya, jangan free sex Hmm. ya sebelum menikah lah gitu. Apalagi kita juga di agama kita ya, di agama semua agama sih kalau menurut aku juga Iya benar. melarang ya untuk seks di luar before marriage ini gitu. Karena ternyata benar di agama kita dan agama yang lain juga tidak cuma masalah mentalnya, ternyata juga reproduksinya juga bisa beresiko gitu kalau mereka seks before marriage, apalagi di bawah umur gitu kan. Sosial kita juga kan masih apa ya, kita belum se apa open minded di luar negeri ya, mau tinggal bareng apa itu kan dianggap biasa. Di kita kan masih stigmanya negatif banget kalau kayak gitu ya, dan Mm-mm. emang nggak dianjurkan sih untuk kayak gitu gitu kan Iya, nggak di boleh. agama juga. Karena Nggak banyak ini banget jadi dampak negatifnya sih kalau menurut aku. Karena salah satunya kayak kehamilan yang tidak diinginkan tuh, APD iya kalau kita ya, iya. unwanted pregnancy kalau di BKKBN tuh Mm-mm. nyebutnya. Itu karena ya tadi itu yang Mbak Ima bilang konsekuensi psikologi itu bisa ya teman-teman bisa malu, terus merasa Iya terpojok. iya, Kan ya karena ada yang masyarakat kita pasti kan ada hujatan apa ya kan. apalagi ada yang sampai bunuh diri ya waktu itu ya, Mm-mm. sorry ya, Mm-mm. maaf nih. Ada kejadian yang waktu itu ya Mbak Ima ya, beliau hamil, terus laki-lakinya Iya, tidak mau bertanggung jawab, jadinya yang perempuannya eh, mohon maaf menanggung eh, beban sendiri memilih untuk gitu kan. mengakhiri hidupnya gitu. Mm-mm. Kalau bisa sih Ya kita karena minta mentalnya ya, juga belum siap kan. karena belum Itu siap. kan mentalnya belum siap, jadi terus dia kayak merasa sendiri, keluarganya juga malu, bukan disupport malah dimarahin, dipojokin, di sosialnya juga gitu. Jadi kan kayak menanggung sendirian bebannya ya. Jadi lebih banyak ininya lah, negatifnya emang banyak banget, terutama untuk kaum perempuan ya. Ya benar. Kayak nih Tapi para sebenarnya calon laki-laki ibu, juga. ya Iya, makanya kita calon nih ibu ibu-ibu benar-benar. kasih tahu adik-adik ya, adik-adik remaja. Sebagai ibu-ibu, ini review ibu-ibu, Iya, iya. please. Karena seks setelah nikah tuh lebih enak gitu ya, Pan ya, gimana sih? Oke, itu bisa Ya kita kita di omongin satu sesi tersendiri itu sex after iya, marriage. sebenarnya seks itu ya ya udah ngerasainnya tuh setelah menikah ya pasti akan lebih membahagiakan gitu. Jadi dan nggak ada deg-degan ya mungkin ya kalau Nggak ada iya jadi ya udah ini kan pasangan ya sah udah saya gitu udah kan. awal gitu, nggak perlu diem-diem, nggak perlu backstreet-backstreetan kayak gitu kan, Hmm. nggak perlu takut dosa. Iya sih. Iya malah ibadah ya kan. Kita dapat pahala. Jadi eh, melakukan hubungan Jangan seksual harus ya dengan dan remaja-remaja pasangan kita sah. nih yang mungkin banyak yang belum tahu apa sih maksudnya malu kali ya ngomong Mm, tentang seks pendidikan seks ini ya. mm, mm. Iya bener banget. Apalagi soalnya orang tuanya pada ini nganggapnya itu tabu, ya kan? Kalau di Indonesia tuh apa aja tuh masih dianggap tabu gitu. Yang mengenai seksual sex education tuh tabu banget. Harusnya diomonginnya dengan santai sih. Iya. Kayak dari masih kecil udah diomongin gitu. Kalau ini ada batasan-batasannya loh, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Udah dikasih tahu sejak dini ya. Bener banget. Hmm. Nah, kalau itu kayaknya kita juga mesti satu sesi sendiri nih ngomonginnya ya Iya, tentang sex pendidikan seks ya. education ya. Penting Sex sih. Kayak education harus ajak sebelum. Baulan kalau sex education. Iya, Karena aku juga mau Baulan lebih undang dia oke tadi ngomongin tentang seksnya. aku udah WA dia, cuma dia lagi sibuk banget ya, Biners Ya, guys. dia lagi liputan di depan Lagi kebetulan. Jadi
eh nanti nggak bisa nemenin mungkin lah ya. episode-episode berikutnya ya. Iya benar. Terus selain itu apa lagi nih Pan? Jadi yang ketiga ini, ding Konten ding yang ding, bebas, tidak satu lagi. nafsa, narkotika, Nah, psikotropika, dan zat adiktif lain. Ini bahaya banget sih kalau misalkan ketergantungan. Mungkin sebenarnya nafsa ini kan ada kebaikannya untuk orang-orang yang memang memerlukan ya kan. mm, Tapi kan kalau dipakai dengan oleh orang-orang yang menyalahgunakannya gitu kan, itu kan bahaya banget gitu. Apalagi yang apalagi remaja ketergantungan. ya kan, Ya, yang apalagi belum remaja tahu yang apa, cuma ikut-ikutan lagi gitu. masa pertumbuhan ya nggak sih gitu. Hmm. Banyak dampak kesehatannya dan psikologisnya gitu. Ya, apalagi kalau ketergantungan ya, kayak masa depan lu gimana gitu. Kalau misalnya lu tuh udah narkoba, terus itu kan butuh duit, belinya gimana, jadinya nyolong, Belum lagi dilegalin kalau barang. misalkan ketahuan polisi ya. Mm-mm. Aduh, udah tercatat gitu kan. Ada apa sih di SKCK juga ada ininya, ada tinta merah tentang kayak gitu. Udah pernah masuk penjara gimana sih? Iya, benar-benar bakal menyesal banget ya karena ketika Mm-mm. kamu masuk ke dalam dunia kerja itu benar-benar persaingan itu sangat ketat banget. Apalagi sekarang ya. Bener. Eh, kalau kalian nggak cuma dunia kerja sih, kalau kalian mau usaha atau segala macam gitu ya. Kalau kalian pengguna nafza juga sebenarnya daya konsentrasi juga akan berkurang gitu. Jadi Iya kalian bener. juga susah untuk berkonsentrasi gitu loh ya. Tuh, makanya harus Sama jadi kayak mm-mm, remaja yang sehat dan sama cerdas. Gimana tuh Mbak Im? iya remaja yang sehat dan cerdas. Jadi harus punya kontrol diri, terus apa ya? Memiliki ingatan yang baik gitu. Kalau kena narkotik kan jadi lupa-lupa, yang diingat oh, ngobat-ngobat aja gitu kan. Terus apalagi ediktif kan, kalau ediktif gitu bisa jadi sakau dan lain-lainnya. Udah gitu apa dapat mengikuti arus tapi tetap mengontrol diri sendiri, kenal dengan batasan-batasan, punya empati dan kasih sayang pada sesama itu sih, dan mencari tahu apapun, dicari tahu dulu dampaknya apa, dampak positifnya apa, negatifnya apa, lebih banyak positif apa negatif nih kalau kita melakukan ini gitu. Tapi sekarang remaja sekarang udah bagus-bagus lah ya, kreatif semua rata-rata. Iya sih, kalau mereka sebenarnya apa ya, saking kreatifnya, saking mereka tuh punya apa, punya semangat yang tinggi banget ya sebenarnya kalau remaja sekarang karena mereka tuh kayak they got that information gitu loh from internet gitu loh dari jadi kebanjiran informasi sebenarnya karena saking banyaknya informasi kan ke mereka gitu. Iya. Jadi kalau menurut kita sih eh ya harus mereka harus apa mencari kegiatan-kegiatan yang bisa halo Mbak Ima Mbak Ima freezing. Sorry ya guys internet kita suka nge-lag ya pokoknya ya halo ya Iya, iya sorry ya pokoknya gitu lah ya pokoknya harus disalurkan ya semangat yang besar dari teman-teman adik-adik remaja ini harus disalurkan yang positif gitu. ya rajin olahraga, terus cari informasi yang bagus, yang benar-benar bagus. Terus smartphone dipakai buat ya yang membuat kita menjadi lebih pintar gitu. Jangan jangan menjadi lebih malas, Iya ya kan? Cuman dipakai buat browsing lambe turah gitu kan, ya apa gitu. iya Sekarang sih banyak juga yang cari duit dari medsos dan lain sebagainya. Kalau di BKKBN sendiri kan juga ada banyak program-program untuk remaja nih Pan. Apa aja tuh Pan? ya di PKKBN itu salah satunya ada genre ini yang paling heboh sih yang paling banyak apa ya yang mungkin yang banyak dikenal di luar BKKBN ini ya genrenya ini genre itu singkatan dari generasi berkualitas generasi berencana sorry generasi berencana nah ini isinya para remaja yang ya mereka banyak sosialisasi tentang program-program
BKKBN khususnya untuk remaja, kesehatan reproduksi, bagaimana pendidikan seksual juga kan, mereka juga. Jadi mereka lebih menekankan ke dari remaja untuk remaja. Jadi ada konselor sebaya ya di mereka Dan mereka ada solid pick, ya, pick solid banget R-nya ya. ya, pick R-nya ya Hmm. konsultasi remaja itu mereka konsultannya juga dari remaja yang sudah dilatih oleh BKKBN gitu, dikasih pemahaman dan apa materi-materi yang terkait dengan remaja, kesehatan reproduksi, tentang bahaya pernikahan dini dan P0 ini juga termasuk ke dalam Oh, oh, programnya BKKBN juga gitu. benar banget kan. Tuh. Ya, pokoknya Jadi banyak sih program-program BKKBN yang keren-keren bisa dilihat di akun BKKBN official di Instagram ya bisa juga ya Mbak Ima ya. iya, dan genre ini udah gede banget, kayak solid banget aku ngeliatnya sih. Iya. Kalau genre ini, Sampai yang udah kerja pun yang udah bukan iya remaja masih masih gitu ya, senang ikutan genre ini. seneng ikutan genre. Jadi kayak mereka bisa menyalurkan ini hobi juga ya. Iya. Mereka punya Banyak komunitas ya udah kegiatan-kegiatan kayak sendiri. di luar BKKBN gitu ya karena mereka punya banyak kegiatan sendiri gitu bisa Banyak kegiatan sendiri dan itu bagus banget sih. Jadi buat remaja yang di luar sana yang lagi nyari forum buat remaja gitu, itu bisa buat jadi iya. pilihan ikut genre BKKBN. Dan mereka bisa di situ juga bisa saling mengeluarkan pendapat ya di forum itu Iya, yang positif lah gitu teman-teman iya. remaja. Karena remaja biasanya kan agak sungkan curhat sama yang lebih tua ya. Jadi lebih enak sesama remaja gitu. Apalagi kita yang tua-tua ini kadang mereka anggap tuh judgmental gitu. Dikit-dikit ngejudge, dikit-dikit ngejudge. Iya, Jadi mereka lebih seneng curhatnya sesama remaja. iya. Kalau mau butuh curhat itu ya bisa cari Pick R ya, Pick R, Iya. Pick R, Pick remaja di ya di tempat terdekat dari wilayah teman adik-adik remaja deh. Kalau kalian butuh curhat tentang apapun sih, terutama untuk apa kesehatan reproduksi ya, kalau kita ya gitu. Si Iya. itu sih dari kita nih Trizero, jadi remaja yang Trizero. Ininya begini ya Mbak Ima ya, Trizero. Halo, nge-lag lagi. Belum up mulu. Nah, sekarang Kipan yang ini freezing. Oh enggak. Udah, Udah ya. udah, oke. Jadi Ya begini ya. udahlah daripada freezing. Ini Ya wifi-nya deh, nih. kayaknya kita udah Ya, kelamaan. Oke deh, terima iya. kasih loh Briner sudah dengerin emak-emak, ibu-ibu ini udah mereview. Gimana? Ini logo genre juga sih sebenarnya. Genre Logo zero ya. Trizero. Mm-mm. Oke, Ya udah. udah sesuai requestnya ya kemarin ya kepada si Kenny dari Universitas Karawang. Nih ya, requestnya kamu udah aku bahas sama Mbak Ima. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa apa Mbak Ima? Subscribe, like, dan komen. Humas Minggu depan kita, BKKBN. minggu depan kita bahas yang lain lagi ya. Oke, siap. Terima Sip. kasih Biner. Dadah. Sampai ketemu lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bye-bye.